Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Buat yang baru pertama kali menemukan channel saya ucapkan salam kenal dan semoga kalian betah menonton video ini sampai selesai. Kemudian buat kalian yang belum subscribe dan tertarik dengan video-video saya yang lain, karena saya akan terus mereview parfum-parfum baru dan juga parfum lokal. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung saja subscribe. Nah, hari ini saya akan membahas seputar parfum, koleksi parfum saya ini dari Miss Dior. Karena beberapa teman saya masih kebingungan membedakan antara parfum Miss Dior dan Miss Dior Cherry. Jadi hari ini akan saya bahas satu persatu. Buat kalian yang tertarik, stay tune. Terima kasih kalian masih setia menonton video ini. Jadi langsung saya mulai saja. Miss Dior Cherry sebenarnya yang menurut saya itu flanker yang paling membingungkan ya, karena banyak sekali. Jadi saya kadang suka rancu kalau ada temen itu suka nanya, enak nggak yang Miss Dior Blooming Bouquet. Sedangkan Miss Dior Cherry pun juga ada Miss Dior Cherry Blooming Bouquet. Jadi kalau ada teman yang nanya, biasanya saya memastikan lagi ini yang Miss Dior Blooming Bouquet atau Miss Dior Cherry Blooming Bouquet. Nah, dari Miss Dior Cherry itu ada flankernya, yaitu Miss Dior Cherry yang EDT, kemudian EDP, ada yang Blooming Bouquet, kemudian Miss Dior Cherry Low, dan Miss Dior Cherry Frank Talk. Saya tidak punya koleksi semua Miss Dior Cherry yang saya sebutkan tadi. Saya hanya punya 2 Miss Dior Cherry, itu pun keduanya adalah EDP. Jadi saya punya ini yang 50 ml Miss Dior Cherry EDP, dan yang satu lagi ini sudah titik penghabisan, ini 100 ml. Kemudian selain dari Miss Dior Cherry, saya membawa Miss Dior yang Blooming Bouquet. Ini pernah saya review beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya ada lagi Miss Dior yang EDT, ini yang vintage. Dan ada lagi Miss Dior Eau de Parfum, ini juga pernah saya review beberapa waktu yang lalu bersamaan dengan Miss Dior Blooming Bouquet. Kemudian saya ada 2 vial. Nah, vial ini yang pertama adalah Absolutely Blooming. Oke, jadi mohon dibedakan, kalau yang ini adalah Blooming Bouquet, sedangkan yang vial yang saya punya adalah Absolutely Blooming. Ini aromanya beda. Kemudian yang terakhir ini adalah Miss Dior yang terbaru 2020, dan saya baru punya vialnya. Ini dia Miss Dior Rose and Roses, dan ini adalah EDT. Saya akan membahas dari yang terlama terlebih dahulu. Jadi saya mulai dari Miss Dior EDT yang vintage. Nah, yang vintage ini size-nya 100 ml. Saya nggak tahu ini batch tahun berapa karena sudah hilang sekali. Ini masih utuh, jarang sekali saya pakai, dan terus terang saya juga dapatnya belum lama ini. Awal-awal sih sedikit ragu sebenarnya untuk beli yang vintage, karena di bayangan saya itu udah pasti aroma nenek-nenek. Ya begitulah, tapi kita coba dulu ya, apakah betul yang saya pikirkan dengan keasliannya begitu kita semprot. Nah, ini sebenarnya sih kalau aroma vintage itu bagusnya itu SPL-nya itu oke banget, kencang, longevity-nya itu lama, dan aromanya itu masih tebel. Jadi aroma bunga, kemudian pokoknya notes dari parfum vintage itu pasti tebel. Jadi nggak seperti parfum-parfum buatan yang sekarang ya.
Mungkin karena dulu itu bahan yang dipergunakan lebih gampang dicari, kemudian juga lebih murah, jadinya dalam proses pembuatan parfum itu aromanya betul-betul kuat dan wanginya itu enak banget. Nah, ini terus terang ya, terus terang saya perlu waktu mungkin 10 tahun lagi supaya bisa suka sama parfum ini. Ini bagi saya lebih cocok kado buat ibu atau mertua saya karena wanginya akan lebih sesuai. Kalau untuk saya sendiri ya saya memang perlu tunggu waktu yang cukup lama untuk bisa suka aroma parfum vintage. Nggak tahu dengan kalian, apakah kalian suka aroma vintage? Nah, untuk aroma spesifiknya saya terus terang nggak tahu. Yang bisa saya rasakan ketika nyemprot parfum ini, aromanya itu aroma aroma turis Eropa yang lagi datang ke Bali, yang sudah paruh baya, kemudian orangnya itu kelihatan high class. Jadi bayangan saya itu Miss Dior yang EDP itu cocoknya ya itulah untuk turis-turis Eropa yang datang ke Bali, dan itu yang elegan sekali, yang berkelas. Nah, kemudian parfum kedua yang saya pilih adalah Miss Dior yang EDP. Ini saya punya yang tahun 2019. Jadi EDP, Miss Dior EDP yang pertama kali itu tahun 2012, itu yang paling saya suka. Kemudian ada reformulasi tahun 2017, dan yang terakhir ini 2019. Itu notes-nya antara 2012, 2017, dan 2019 banyak sekali perbedaannya. Jadi untuk saya yang paling enak itu 2012. Notes-nya dari Miss Dior EDP 2012 saya bacakan. Untuk top notes-nya itu Italian Mandarin, kemudian middle-nya ada Egyptian Jasmine dan ada Rose, kemudian di base note-nya ada Patchouli dan Musk. Itu yang 2012. Sedangkan untuk Miss Dior EDP 2017 penambahan notes-nya itu lebih banyak lagi, lebih kompleks. Untuk top notes-nya yang 2017, di topnya ada lemon, kemudian ada mandarin orange, ada pink pepper, ada sweet orange, ada Calabrian bergamot. Kemudian di middle notes-nya grass rose, kemudian damask rose, dan jasmine leaf. Di base note-nya ada palisander rosewood dan patchouli. Jadi reformulasi 2017 itu lebih kompleks aromanya dibandingkan dengan yang 2012. Dan di 2019 itu dari note yang ada di 2017 ada sedikit pengurangannya. Saya bacakan yang notes 2019. Di topnya ada blood orange, kemudian mandarin orange, di middle-nya ada grass rose, ada May rose, dan lily of the valley. Kemudian di base note-nya ada patchouli. Jadi kalau kalian udah bisa menerima Miss Dior EDP yang tahun 2017, otomatis kalian bisa menerima yang Miss Dior EDP 2019. Tapi yang sudah terlanjur senang aroma Miss Dior EDP yang 2012 akan sedikit kecewa dengan batch yang 2017 ataupun 2019 karena aromanya emang lumayan jauh dari yang aslinya ya. Kalau saya memang masih lebih suka yang 2012, sayangnya yang 2012 itu sudah habis dan saya malah nggak nyetok lagi, nggak beli lagi. Saya pikir tidak ada perubahan untuk notes-nya, ternyata ada perubahan lagi di tahun 2017 dan 2019. Nah, untuk Miss Dior EDP ini dia SPL-nya juga lumayan. Ini awet banget. Di kulit sama di baju itu kombinasi bisa lebih dari 8 jam. Ini kalau acara resmi bisa kalian gunakan, acara ke pesta ini cocok banget. Dan untuk range umur, kalau Miss Dior EDP itu cenderung ke umur 20 tahun ke atas.
yang Miss Dior EDP. Selanjutnya kita menuju ke Miss Dior Blooming Bouquet. Ini pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, saya coba bahas kembali, siapa tahu teman-teman masih banyak yang belum menonton video tentang Miss Dior yang Blooming Bouquet ini. Notes dari Blooming Bouquet saya bacakan supaya kalian lebih tahu detail aromanya seperti apa. Topnya itu ada Sicilian Mandarin, kemudian middle-nya ada Pink Peony, Damask Rose, Apricot, dan Peach. Kemudian di base-nya ada White Musk. Aroma dari Blooming Bouquet ini aromanya itu aroma seperti shampoo, aroma seperti sabun mandi. Jadi paling enak, paling tepat itu pakai Blooming Bouquet itu setelah kita habis mandi. Jadi langsung disemprot ke badan itu tambah seger aja. Saya sering pakai itu pas lagi nganter anak-anak sekolah, jadi bikin semangat itu langsung naik. Kemudian selain aroma shampoo atau sabun, ini juga berasa aroma bunga peony. Jadi buat kalian yang suka banget sama aroma bunga peony, yang Blooming Bouquet ini bisa kalian pilih. Ini aromanya tuh enak banget, peony-nya itu enak banget. Dia sedikit mirip sih sama Christian Dior yang Holy Peony, tapi yang ini lebih fresh. Aroma shampoo-nya itu lebih berasa. Kalau yang Holy Peony itu aroma bunganya lebih banyak. Kalau yang Blooming Bouquet ini percampuran dari peony sama aroma sopi. Dan ini tuh aroma musim semi ya. Kalau di tempat kita yang nggak ada musim seminya, ya anggap aja yang kita lagi berkebun, terus bunga-bunganya tuh lagi bermekaran. Jadi aromanya tuh seperti itu. Ini enak banget dipakai sehari-hari ya, untuk acara casual pokoknya. Kalau acara resmi kurang cocok. Ini dipakai untuk ibu-ibu arisan juga cocok, kemudian dipakai untuk remaja yang masih sekolah, SMP pun juga cocok kok pakai yang ini, yang Blooming Bouquet. Ya mungkin secara harga memang kalau untuk anak SMP agak sedikit tinggi ya, tapi kalau mamahnya ngasih kado untuk anaknya, Blooming Bouquet juga nggak masalah. Atau untuk kado Sweet 17 ini juga cocok banget, yang Miss Dior Blooming Bouquet. Ini aroma bunga yang fresh dan clean. Dan jangan sampai salah dengan Miss Dior yang Absolutely Blooming ya, karena ini hampir sama antara Blooming Bouquet dan Absolutely Blooming. Yang Blooming Bouquet ini 2014 dan Absolutely Blooming ini 2016. Selanjutnya saya bahas yang Absolutely Blooming. Nah, botolnya itu seperti ini, warnanya warna jusnya itu pink, dan botolnya sama seperti Miss Dior EDP. Jangan sampai salah, ini Blooming Bouquet dan ini adalah Absolutely Blooming. Banyak orang yang suka bingung membedakan antara Absolutely Blooming sama Blooming Bouquet. Nah, untuk Absolutely Blooming itu notes-nya di topnya ada raspberry, kemudian pomegranate, black currant, dan pink pepper. Kemudian di middle-nya ada May rose dan peony. Di base note-nya ada white musk. Nah, di awal penyemprotan kalian akan merasakan aroma manis yang didapat dari raspberry, dan itu tuh enak banget. Nanti di middle-nya akan berasa aroma rose. Jadi buat saya ini Absolutely Blooming itu aroma yang aroma seperti gadis remaja yang lagi tumbuh kemudian beranjak dewasa. Nah, aromanya dari Absolutely Blooming tuh kayak gitu. Awal-awalnya berasa girly, sweet, yang aroma aroma riang anak remaja. Kemudian di tengah-tengah mulai ada aroma-aroma dewasa, dan di dreadonnya itu white musk-nya berasa udah aroma dewasa yang sudah stabil ya. Jadi Absolutely Blooming ini untuk saya sih cocok dipakai sehari-hari, bukan untuk acara yang formal. Ini lebih enak ke acara yang casual.
Kemudian acara yang lagi santai lah sama teman-teman, ini juga enak banget. Kemudian dipakai buat ngedate juga oke. Buat kalian yang umur-umur 18 tahun ke atas, Absolutely Blooming ini juga cocok dipakai. Jadi buat kalian yang masih bingung membedakan antara blooming bouquet dengan Absolutely Blooming, diingat aja kalau Absolutely Blooming itu lebih manis dibandingkan dengan blooming bouquet. Yang blooming bouquet itu fresh, clean, aromanya itu soapy, sabun atau sampo. Sedangkan kalau Absolutely Blooming itu dia manis, ada aroma bunganya. Nah itu aja untuk membedakan, karena secara warna jus itu sama-sama aromanya pink. Sekarang kita menuju ke Miss Dior Cherry. Nah ini yang sudah saya bilang tadi, Miss Dior Cherry itu yang paling membingungkan di antara parfum Miss Dior yang lain, karena yang paling banyak flankernya itu Miss Dior Cherry. Yang saya punya Miss Dior Cherry ini kalau nggak salah 2015, dan yang besar ini 2006 atau 2007. Jadi yang 2007 ini lebih enak daripada yang saya dapat di 2015. Yang 2007 ini mungkin masih produksi yang tahun 2005, karena yang 2005 itu yang pertama kali yang original tuh aromanya tuh enak banget. Saya bacakan notesnya untuk Miss Dior Cherry 2005. Topnya ada mandarin orange, pineapple, cherry, dan strawberry. Kemudian middle-nya ada yasmin, rose, violet, caramel, dan popcorn. Di base-nya ada musk, patchouli, dan amber. Jadi yang 2005 itu lebih kompleks aromanya, terus manisnya itu manis karamel, enak banget. Kemudian juga ada sentuhan aroma popcorn yang gurih-gurih itu. Jadi 2005 itu aromanya tuh bener-bener yang enak banget, yang kayaknya tuh parfum yang paling hype ya waktu di zaman itu, yang 2005 itu. Dan formula terbaik itu Miss Dior Cherry yang 2005. Sedangkan yang reformulasi itu udah beda sekali aromanya. Miss Dior Cherry yang pertama itu aromanya tuh bener-bener cantik, yang seksi, yang menggoda. Ada aroma-aroma girly. Jadi buat remaja ini juga cocok banget, remaja yang lagi tumbuhnya itu, yang lagi genit-genitnya, lagi seksi-seksinya. Ini Miss Dior Cherry ini cocok banget. Ini saya punya yang EDP. Nah, flanker dari Miss Dior Cherry itu banyak sekali. Jadi dari 2005 itu muncul lagi Miss Dior Cherry di tahun 2008. Itu Miss Dior Cherry Eau de Printemps. Kemudian Miss Dior Cherry Low di tahun 2009. Kemudian Miss Dior Cherry EDT 2010, dan Miss Dior Cherry Blooming Bouquet itu terakhir 2011. Nah yang terakhir yang Miss Dior Cherry yang 2011 itu reformulasi dari notesnya saya bacakan. Topnya ada jeruk mandarin, strawberry, middle-nya ada rose dan yasmin. Di base note-nya ada vetiver, sandalwood, patchouli, oak moss, dan amber. Nah jadi yang 2011 itu banyak sekali pengurangan dari 2005. Untuk saya yang 2005 itu udah yang top, yang paling bagus, yang luar biasa, pokoknya yang hype. Yang sekarang udah susah banget cari batch yang 2005. Jadi kalau kalian masih punya yang 2005 Miss Dior Cherry, wah bersyukur banget itu. Nah ini dia yang terakhir, Miss Dior Rose and Roses. Bentuk botolnya ini tinggi, dia nggak seperti Miss Dior yang lain. Ini kan pendek ya, jadi dia itu modelnya tinggi seperti ini, seperti Miss Dior yang EDT yang vintage. Dan saya bacakan notesnya. Di topnya ada bergamot, geranium essence, Italian mandarin. Di middle-nya ada grass rose, ada damask rose, dan di base-nya ada white musk. Ini saya sudah nyoba kemarin dan aroma rose-nya itu enak banget. Ini aroma rose yang bersih, dan arah-arah aroma rose-nya itu seperti rose Timur Tengah. Jadi rose-nya itu mirip sama Louis Vuitton yang Les Sables Roses. Nah kalau Louis Vuitton yang Les Sables Roses itu aroma oud-nya itu kan berasa, yang ini geraniumnya yang berasa.
Dan ini tuh rose-nya itu enak banget, cocok dipakai untuk resepsi, untuk acara-acara formal yang mewah, yang elegan. Ini buat kalian pecinta aroma rose, Miss Dior yang Rose and Roses ini bisa diambil ya. Kalau belum bisa beli full bottle-nya, beli dikan atau vialnya saja dulu. Ini saya juga baru beli vialnya untuk nyoba. Ini kalau saya nggak sanggup beli Louis Vuitton yang Les Sables Roses, saya mungkin akan beli yang Miss Dior Miss Dior yang Rose and Roses. Karena secara harga Miss Dior yang Rose and Roses lebih murah daripada Louis Vuitton Les Sables Roses. Nah, untuk umur, karena ini rose-nya itu lumayan tebal, berat, cocoknya dipakai umur 23 tahun ke atas. Kemudian untuk SPL tidak usah ditanya, Miss Dior itu awet di kulit sama di baju. Kalau di kulit itu bisa 6-7 jam, sedangkan di baju bisa sampai 2 harian. Nah, jadi kalau dibuat range dari yang paling suka sampai yang kurang suka, yang pertama itu saya pilih yang ini Miss Dior yang Rose and Roses. Ini yang pertama, ini yang pasti saya pilih. Yang kedua saya pilih Miss Dior Cherry. Miss Dior Cherry ini walaupun sudah reformulasi, saya masih tetap suka. Tapi kalau dapat yang 2005 lebih bagus lagi. Setelah Miss Dior Cherry saya pilih Absolutely Blooming. Absolutely Blooming itu ini dia. Setelah Absolutely Blooming saya pilih Blooming Bouquet. Kemudian Miss Dior yang EDP, dan yang terakhir adalah Miss Dior EDT. Oke, jadi itu saja review parfum Miss Dior koleksi yang saya punya. Nah, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video ini sampai selesai. Kita berjumpa lagi di review parfum selanjutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.